Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Jamaluddin. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial, sebuah presentasi tentang keamanan jaringan ya. Keamanan jaringan. Nah, apa sih keamanan jaringan itu? Nah, pengertian jaringan sendiri, jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuan. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat membeda dan memberikan layanan. Nah, pengertian keamanan jaringan. Keamanan jaringan terdiri dari kebijakan dan praktik yang diterapkan untuk mencegah dan memantau akses yang tidak sah, penyalahgunaan, modifikasi atau penolakan jaringan komputer dan sumber daya yang dapat diakses jaringan. Nah, keamanan jaringan. Satu adalah keamanan fisik. Didesain untuk mencegah personal yang tidak berwenang untuk mendapat akses fisik ke jaringan seperti router, lemari kabel, atau lainnya. Kontrol keamanan jaringan. Teknik diperlukan untuk melindungi data yang disimpan jaringan atau data yang transit melintasi. Ada juga kontrol keamanan jaringan administratif, terdiri dari kebijakan yang mengatur perilaku user seperti langkah autentitas, tingkat akses user, serta bagaimana staf IT ketika menerapkan perubahan pada infrastruktur jaringan. Tipe sistem keamanan jaringan. Yang satu adalah akses kontrol. Anda harus bisa memblokir user serta perangkat tidak sah yang mencoba mengakses jaringan Anda. Jika pengguna tidak sah tidak masuk ke dalam jaringan, maka sejumlah kerusakan yang dapat mereka lakukan akan sangat terbatas. Akses kontrol juga memungkinkan Anda untuk meningkatkan perlindungan jaringan dengan cara membatasi akses pengguna. Sebagai contoh, Anda dapat memberi administrator akses penuh ke jaringan tetapi menolak akses ke folder rahasia tertentu. Yang berikutnya, anti-malware software. Perangkat lunak antivirus dan anti-malware dapat melindungi perusahaan Anda dari berbagai molekul software seperti virus, ransomware, worm, dan trojan. Gunakan anti-malware yang dapat terus memindai dan melacak file berbahaya yang ada dalam jaringan. Yang ketiga, aplikasi security. Apabila yang tidak memiliki sistem keamanan yang baik, sekali digunakan penyerang untuk mengakses jaringan Anda. Dengan menerapkan sistem keamanan aplikasi, Anda dapat melindungi aplikasi apapun yang berkaitan dengan keamanan jaringan Anda. Yang keempat, behavioral analysis. Anda harus mengetahui seperti apa perilaku jaringan normal agar lebih mudah untuk mengidentifikasi anomali di jaringan Anda. Network anomali atau disingkat AD memungkinkan pengguna untuk bisa menganalisis jaringan sehingga ketika terjadi sesuatu pelanggaran maka pengguna akan memperoleh pemberitahuan. 5. Data loss prevention. Manusia atau user menjadi rantai terdepan pada sistem keamanan jaringan. Oleh karena itu, Anda dapat menggunakan data loss atau disingkat DLP tool agar dapat sensitif tidak hilang, disalahgunakan atau diakses oleh pengguna yang tidak berwenang. Yang berikutnya ada email security. Email security juga diperlukan karena manusia atau user sering menjadi target serangan email atau disebut phishing. Dengan email security, Anda akan terbantu untuk mengidentifikasi email berbahaya serta memblokir serangan. Yang berikutnya ada firewall. Firewall bertindak sebagai penghalang antar jaringan eksternal yang tidak terpercaya dengan jaringan internal Anda. Administrator biasanya akan mengonfigurasi sekumpulan aturan yang ditentukan untuk memblokir atau mengizinkan lalu lintas ke dalam jaringan. Yang berikutnya adalah intrusion prevention system. Intrusion prevention system atau juga dikenal dengan intrusion detection dapat memindai dan menganalisis lalu lintas atau paket jaringan sehingga berbagai jenis dengan dapat mengidentifikasi dengan mudah. Yang berikutnya ada Virtual Private Network atau VPN. Virtual Private Network bukan alat yang dapat mengomunikasi antar perangkat dan jaringan. VPN akan menciptakan
terowongan atau terenkripsi yang aman untuk menghubungkan perangkat Anda dengan jaringan internet. Dengan tujuan Anda akan terlindungi dari peringatan atau gangguan lain. Yang 10 ada web security. Secara garis besar, web security merupakan langkah-langkah keamanan yang diperlukan untuk memastikan pengguna website yang akan Anda aman saat terhubung dengan jaringan internet. Web security membantu mencegah serangan berbasis website yang menggunakan browser Anda sebagai titik akses untuk masuk ke jaringan Anda. Security Information and Account Management atau CEM. CEM akan memberi informasi atau insight kepada para IC security mengenai track record atau aktivitas yang terjadi dalam IT environment perusahaan Anda. Dengan CEM, perusahaan Anda dapat mengidentifikasi dan menanggapi sebagai ancaman. Yang berikutnya ada endpoint security. Terkadang perangkat pribadi menjadi target serangan ketika pengguna menggunakan untuk mengakses jaringan bisnis. Endpoint security diperlukan untuk melindungi jaringan ketika terhubung dengan remote device. Yang berikutnya ada wireless security. Secara umum, jaringan wireless kurang aman jika dibandingkan dengan jaringan tradisional. Dengan demikian, langkah-langkah keamanan pada wireless perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa peretas tidak akan mendapatkan akses. Yang berikutnya ada network segmentation. Terdapat berbagai jenis network traffic, masing-masing traffic sebagai masing-masing risiko ancaman yang berbeda. Network segmentation dapat meningkatkan sistem keamanan jaringan. Network segmentation akan membuat jaringan komputer menjadi sebagai bagian hidup sehingga mudah untuk mengontrol bagaimana traffic mengalir ke seluruh jaringan. Sekian dan terima kasih. Itulah secara singkat penjelasan keamanan jaringan komputer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan.